Assalamualaikum. Selamat datang di Radio Malam. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Karena malam ini, cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Pagi itu, aroma nasi pecel dan kopi hitam menyelimuti udara di sebuah gang kecil di Blitar. Di ujung gang itulah warung sembako milik Mbak Dina berdiri. Sederhana namun bersih. Warung itu tak lebih besar dari ruang tamu rumah tipe 36 dengan talase kayu, rak berisi mie instan, minyak goreng, gula, dan beras yang disusun rapi. Mbak Dina, perempuan 35 tahun yang selalu mengenakan daster batik dan mengikat rambutnya ke belakang, tengah sibuk menata barang. Meski sudah berdagang sejak subuh, wajahnya tetap penuh semangat. Ia dikenal sebagai orang yang ramah, rajin, dan tak pernah pelit senyum. Suaminya, Pak Alfian, kadang terlihat duduk di kursi plastik sambil mengisap rokok, tapi lebih sering menghilang entah kemana. Mereka hidup cukup, tidak miskin, tapi juga jauh dari kata berkecukupan. Uang hasil warung pas-pasan, apalagi sejak kehadiran pesaing baru di gang sebelah. Warung Bulusi. Warung Bulusi jauh lebih ramai. Letaknya memang strategis, dekat dengan jalan utama, dan yang paling menyakitkan bagi Mbak Dina, harga di sana lebih murah. Belum lagi, Bulusi punya sambal buatan sendiri yang dijual dalam toples kecil, membuat pelanggan makin betah belanja. Hari demi hari, warung Mbak Dina mulai sepi. Pelanggan lama berpindah, dan hanya segelintir orang yang masih datang karena rasa kasihan. Mbak Dina mencoba menahan tangis setiap kali menghitung uang hasil jualan yang makin menipis. Lucy itu pasti pakai trik-trik kotor. Masak bisa jual lebih murah dari harga kulakan? Gerutu Pak Alfian suatu malam sambil menendang kursi. Mbak Dina hanya diam. Ia tahu suaminya mulai lelah dengan kondisi mereka. Sejak usaha bangunan yang dirintis Alfian bangkrut tahun lalu, mereka sepakat mengandalkan warung. Tapi kini, warung pun seolah tak punya masa depan. Kondisi makin berat ketika Mbak Dina hamil anak kedua. Kehamilan yang awalnya disambut dengan bahagia, kini berubah menjadi kekhawatiran besar. Uang makin tipis, kebutuhan makin banyak. Setiap malam mereka menghitung sisa stok beras dan mengira-ngira apakah cukup sampai akhir bulan. Bulan ke-9, anak kedua mereka lahir. Seorang bayi laki-laki yang mungil, namun sejak awal ada yang berbeda. Matanya tidak bisa fokus, tangisnya terdengar pelan, dan tubuhnya lemah seperti boneka kain. Dokter mengatakan bayi itu mengalami kelainan saraf dan kemungkinan besar tidak akan tumbuh seperti anak-anak normal. Hari-hari setelah kelahiran itu berubah menjadi lebih suram. Mbak Dina harus menjaga bayinya yang sering kejang tengah malam, sementara warung makin merugi. Satu-satunya yang bisa dilakukan Pak Alfian hanyalah mengeluh. Anak ini sudah cacat, sekarang bikin kita makin susah. Apa Tuhan benci kita? Katanya sambil memandang bayi mereka yang tidur dengan alat bantu napas sederhana di kamar sempit. Namun Mbak Dina tidak pernah membalas. Ia tetap menjaga bayinya dengan hati yang remuk, meski sering menangis diam-diam di kamar mandi. Suatu malam saat listrik rumah mati dan hujan deras mengguyur atap rumah mereka yang bocor, terdengar ketukan di pintu. Seorang laki-laki tua dengan jas hujan robek berdiri di depan rumah mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai teman lama Pak Alfian. Dulu pernah bekerja bareng di proyek bangunan. Laki-laki itu berbicara pelan, tapi jelas. Ia bercerita tentang jalan lain, cara cepat untuk keluar dari kemiskinan. Sesuatu yang tidak perlu pakai modal besar, tapi butuh keberanian dan pengorbanan. Mbak Dina mendengarkan percakapan itu dari dapur, jantungnya berdebar. Kalimat demi kalimat seperti bisikan iblis yang menyusup di tengah keputusasaan. Kalau kalian memang sudah mentok, ada satu cara, tapi jangan tanya asal-usulnya. Yang penting, setelah itu warungmu bisa laris kayak punya Bulusi itu. Bahkan, lebih. Pak Alfian menatap kosong. Laki-laki tua itu kemudian menatap ke arah kamar, ke arah bayi mereka yang sedang tidur. Sayang memang, tapi yang seperti itu.
sangat berharga di dunia yang tak kasat mata. Sejak malam itu, hidup mereka tak pernah sama lagi. Sejak malam hujan itu, wajah Pak Alfian berubah. Ia menjadi pendiam, sering bengong di depan warung sambil memelototi pelanggan yang lewat. Tangannya gemetar saat menggulung rokok lintingan, dan bola matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Mbak Dina merasakan perubahan itu. Ia tahu suaminya sedang menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak berani dia ungkap. Tapi malam demi malam berlalu dan warung mereka semakin sepi. Beberapa pelanggan malah terang-terangan berkata, "Maaf, Mbah, saya sekarang belanja ke Bulusi, lengkap dan murah." Mbak Dina hanya bisa senyum pahit. Sambil membereskan rak yang kosong, pikirannya terus melayang ke kata-kata pria tua malam itu. Yang seperti itu sangat berharga di dunia yang tak kasat mata. Kata-kata itu menghantui seperti dengung nyamuk di telinga, tak bisa diabaikan. Suatu malam ketika bayi mereka kembali kejang dan menangis lirih, Pak Alfian menghampiri dengan wajah pucat. Tangannya dingin saat menyentuh bahu Mbak Dina. "Din, aku sudah tak sanggup lihat kamu susah terus. Lihat bayi ini, kita tak akan bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Dia juga mungkin tidak akan lama." Mbak Dina menoleh pelan, memeluk bayinya erat, air matanya jatuh diam-diam. "Maksudmu apa, Mas?" Alfian menatap istrinya dalam-dalam. Tak ada lagi keraguan di matanya, hanya kekelaman. "Ada jalan, Din. Tapi kita harus kuat. Ini demi masa depan, demi warung kita, demi kehidupan yang lebih layak." Malam itu, mereka memutuskan. Di tengah suara kodok dari kebun belakang dan lampu redup yang bergoyang karena angin, mereka sepakat untuk datang ke tempat yang disebut Pasar Gaib Punden Gondoarum, sebuah lokasi yang hanya bisa dicapai dengan syarat dan waktu tertentu. 3 hari kemudian, tepat tengah malam Jumat Kliwon, Mbak Dina dan Pak Alfian berangkat. Mereka menitipkan putri sulung mereka ke rumah saudara. Bayi mereka digendong dalam selendang lusuh, tak tahu apa yang sedang menantinya. Perjalanan menuju Gondoarum melewati hutan bambu tua yang katanya dulu bekas tempat pembantaian zaman penjajahan. Arah jalan tak bisa ditemukan di peta, hanya bisa diikuti berdasarkan suara-suara yang seolah membisikkan rute. Sesampainya di sana, kabut pekat menyelimuti area yang sepi. Di tengah-tengah tanah lapang yang gersang, ada sebuah punden dengan batu, nisan tua tanpa nama. Disitulah si pria tua, sang perantara, sudah menunggu. "Kalian datang, sudah siap?" Tak ada jawaban. Mbak Dina hanya mengangguk sambil menggenggam selendang berisi bayinya yang sedang tidur. Pak Alfian tampak gelisah, tapi mencoba kuat. Ritual dimulai. Mereka disuruh duduk melingkar, dan lilin menyala satu persatu tanpa korek api. Tanah mulai bergetar perlahan, dan suara gamelan gaib terdengar samar-samar. Mbak Dina mulai menangis, tapi tidak ada jalan mundur. "Anak ini," kata sang perantara, "adalah pintu untuk kemakmuran kalian. Setelah ini, warung kalian akan seperti disiram emas. Tapi ingat, tumbal darah tidak mengenal belas kasihan." Ritual berlangsung selama 1 jam. Tak ada jeritan, tak ada perlawanan. Bayi itu hanya diam, seolah sudah tahu nasibnya. Dengan bisikan mantra yang tidak dimengerti, tubuh bayi itu hilang di telan tanah punden. Tidak terkubur, tidak juga dibakar. Menghilang begitu saja. Sepulang dari sana, malam masih kelam. Tapi di hati mereka, cahaya baru mulai menyala. Mbak Dina masih menangis sepanjang jalan, memeluk selendang kosong seolah bayinya masih ada di dalam. Namun, satu hal mengejutkan terjadi keesokan paginya. Warung mereka tiba-tiba didatangi pembeli sejak pukul 5 subuh. Seorang bapak beli gula, lalu seorang ibu beli beras, lalu anak-anak datang beli jajanan. Barang-barang di rak habis dalam waktu singkat. Uang mengalir seperti air. Dalam seminggu, mereka sudah kulakan 3 kali. Warung mereka seperti diliputi berkah yang tak masuk akal. Bahkan Bulusi sendiri datang ke warung mereka dengan wajah masam, pura-pura beli sabun. "Warungmu sekarang kok rame, Mbah?" Tanyanya sinis. Mbak Dina hanya tersenyum kecil.
Meski di dalam hatinya ada luka yang belum sembuh. Setiap malam ia masih merasakan dinginnya selendang kosong. Dan setiap malam, ada suara tangis bayi yang samar-samar terdengar dari dapur. Namun ia pura-pura tak dengar. Karena sekarang warungnya sudah maju, uangnya banyak, dan rumah mereka pun mulai direnovasi. Tapi satu hal yang mereka belum tahu, harga dari darah belum lunas. 3 bulan setelah ritual mengerikan itu, warung sembako Mbak Dina menjelma jadi primadona baru di kampung. Orang-orang dari gang lain mulai berdatangan. Dagangannya lengkap, murah, dan entah bagaimana, selalu tersedia meskipun stoknya tak pernah tampak sebanyak itu. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kok bisa sih padahal tempatnya kecil tapi kayak nggak pernah kehabisan barang? Namun tak ada yang benar-benar berani menuduh. Karena Mbak Dina dan Pak Alfian tampak semakin religius. Mereka menyumbang ke musala, membagi sembako gratis tiap Jumat, bahkan mengundang pengajian di rumah. Topeng kesalehan mereka sempurna. Padahal, di balik semua itu malam-malam mereka penuh teror. Setiap malam Mbak Dina mendengar tangisan bayi. Bukan tangisan biasa, tangisan lirih seperti berasal dari dalam tanah. Kadang dari kolong tempat tidur, kadang dari dalam lemari. Ia pernah mencoba menutup telinganya dengan bantal, namun suara itu tetap menerobos. Bahkan sesekali suara itu diiringi suara cekikikan. Suara yang seolah datang dari makhluk kecil yang belum bisa bicara, tapi ingin menyampaikan sesuatu. Ibu, sakit, ibu, dingin. Suaranya menyerupai suara bayi, tapi dengan logat yang aneh menyeramkan. Mbak Dina mulai kehilangan tidur. Kantung matanya menghitam, tapi tiap pagi ia harus tetap tersenyum melayani pembeli. Ia tak berani cerita ke siapapun, bahkan ke suaminya sendiri pun tidak. Tapi suatu malam ia akhirnya tak tahan. "Mas, kamu pernah dengar suara bayi itu juga?" Pak Alfian menoleh, wajahnya datar. "Jangan omongin itu, nanti dia marah." Mbak Dina terdiam, matanya membelalak. "Dia siapa?" Pak Alfian tidak menjawab. Ia hanya memandangi dinding kosong sambil meremas rokoknya. Tatapannya semakin hari makin aneh, seperti orang yang hidup di 2 dunia sekaligus. Putri sulung mereka, Tiara, kini sudah berusia 11 tahun. Gadis cerdas, ceria, dan mulai membantu menjaga warung. Namun akhir-akhir ini tingkahnya berubah. Ia sering menggambar makhluk aneh, sosok hitam kecil dengan mata merah. Kadang digambar berdiri di dekat ibunya yang sedang tidur. "Ini siapa, Nak?" tanya Mbak Dina suatu sore. Tiara hanya tertawa kecil lalu berbisik, "Itu adik. Dia sering main ke kamar malam-malam. Katanya kangen." Mbak Dina langsung gemetar. Ia merobek gambar itu dan membakarnya di dapur. Tapi malamnya, ia bermimpi buruk. Tiara berdiri di depan rumah dengan wajah pucat, dan di belakangnya ada sesosok bayi kecil tanpa mata, menyeret tubuhnya ke arah sumur. Sejak malam itu, Tiara sering kerasukan. Kadang ia berbicara dengan suara bayi. Kadang ia menangis berjam-jam sambil merangkak seperti sedang mencari sesuatu. "Ibu, kenapa buang aku?" katanya dalam suara yang memilukan. Mbak Dina makin kehilangan akal. Ia mencoba mendatangi ustaz, tapi setiap kali ustaz datang, rumah mereka dipenuhi bau busuk. Bahkan salah satu ustaz sempat pingsan saat membaca ayat di ruang tengah. "Ini bukan jin biasa, Bu. Ini ada tumbal. Ada perjanjian," kata ustaz. Itu pelan, sebelum memutuskan tak mau kembali ke rumah mereka. Sementara itu, Pak Alfian makin tenggelam dalam keserakahan. Ia membeli motor baru, kulakan besar-besaran, bahkan mulai bicara soal membuka cabang warung di pasar kota. Tapi di balik itu, ia mulai bertingkah aneh. Kadang bicara sendiri, kadang tertawa di kamar mandi. Suatu malam, Mbak Dina terbangun karena mendengar suara pintu kamar dibuka. Ia melihat Pak Alfian berdiri di sudut kamar, telanjang dada. Tubuhnya dipenuhi goresan seperti bekas cakaran. Di tangannya, ada boneka kecil yang terbuat dari kain perca dan rambut. Dia minta adiknya lagi, Din. Katanya,
Tumbalnya belum. Cukup, kata Pak Alfian dengan suara datar. Mbak Dina langsung merengkuh Tiara yang sedang tidur di sampingnya. Ia memeluk putrinya erat-erat. Tidak, cukup. Kita sudah cukup berdosa, jeritnya. Namun Pak Alfian hanya tersenyum pelan. Senyum yang tidak dikenalnya, senyum yang bukan milik suaminya. Esok harinya, Tiara mendadak demam tinggi. Tubuhnya menggigil dan tak sadarkan diri selama 2 hari. Dokter tidak bisa menemukan penyebab medis apapun. Namun pada malam kedua, saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, Tiara terbangun dan tertawa. Ibu, aku mau ikut adik. Lalu ia bangkit dan berjalan keluar rumah. Matanya kosong. Mbak Dina menjerit memanggil suaminya, tapi Pak Alfian hanya berdiri kaku di pojok ruangan, menutup telinga dan berbisik berulang-ulang. Jangan lawan, nanti semuanya hilang. Mbak Dina mengejar Tiara ke halaman belakang. Gadis itu berdiri di depan sumur tua yang sudah lama ditutup dengan batu besar. Ia berdiri di sana, lalu tersenyum. Ibu, adik sudah buka pintunya. Aku pergi dulu ya. Dan seketika, tubuh Tiara terjungkal masuk ke dalam sumur, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Mbak Dina menjerit sekeras-kerasnya. Tubuhnya limbung dan jatuh di tanah basah. Tapi tak ada yang bisa menyelamatkan Tiara malam itu. Yang tersisa hanya tangisan bayi dan bau darah dari dasar sumur. Sejak Tiara terjatuh ke dalam sumur, hidup Mbak Dina berubah jadi neraka yang tak berujung. Hari itu, tubuh Tiara tak ditemukan. Polisi dan warga sekitar datang, mencoba mengangkat batu penutup sumur, menyenter ke dalam, menurunkan tali dan ember. Namun, hasilnya nihil, sumur itu kosong, tak ada air, tak ada jejak manusia. Bahkan tidak sedalam yang mereka kira. Seolah sumur itu bukan sumur biasa, melainkan pintu ke dunia lain. Mbak Dina meraung di pinggir sumur. Rambutnya berantakan, bajunya basah lumpur. Ia meronta ketika ditarik oleh warga dan berteriak histeris menyebut nama putrinya berulang-ulang. Tiara belum mati. Dia masih di dalam sana, dia masih hidup. Warga hanya saling pandang, tak tahu harus berkata apa. Beberapa membatin, mungkin ini akibat dari sesuatu yang gak beres. Sementara itu, Pak Alfian hanya duduk diam di dalam rumah. Ia tidak keluar membantu pencarian, tidak juga menangis, tatapannya kosong. Ia menatap dinding seperti sedang menonton sesuatu yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Saat malam tiba dan warga membubarkan diri, rumah mereka kembali sunyi. Namun sunyi itu bukan ketenangan. Malam-malam berikutnya justru jadi awal kegilaan yang sesungguhnya. Dinding berdarah dan tawa dari langit-langit seminggu setelah Tiara menghilang. Rumah itu mulai menunjukkan perubahan aneh. Di pagi hari Mbak Dina sering menemukan jejak kaki kecil penuh lumpur di lantai rumah. Meski tak ada siapa-siapa. Kadang suara tangisan bayi terdengar dari belakang lemari. Kadang suara tawa Tiara bergema dari kamar mandi. Paling mengerikan, satu malam dinding kamar mereka tiba-tiba mengeluarkan darah, menetes perlahan, membentuk tulisan samar. Satu lagi, Mbak Dina jatuh terduduk. Ia menggigil, memeluk dirinya sendiri di pojok ruangan sambil membaca doa sebisanya. Sementara Pak Alfian sudah tak bisa diajak bicara waras. Ia sering tertawa sendiri, kadang bernyanyi lagu anak-anak sambil mencakar wajahnya sendiri di depan cermin. Ia tak mandi, tak tidur, tak makan normal. Puncaknya, suatu malam ia keluar rumah telanjang dada, memanggil-manggil Tiara dan bayinya sambil membawa ayam hidup yang digigitnya sampai mati. Warga melihatnya dari kejauhan, mulai menyebutnya gila. Namun yang mengerikan bukan hanya kegilaannya, tetapi apa yang ia katakan saat kerasukan. Aku sudah kasih 2. Kalian janji warungku nggak akan sepi. Mana janjimu? Mana emasnya? Aku mau anak-anak itu kembali. Kembalikan keluargaku. Tolong. Mereka datang lagi. Mereka minta darah. Darahku. Ia lalu pingsan dan bangun di pagi hari tanpa ingatan apa-apa. Tapi setiap malam hal itu terulang lagi.
Warung yang berkilau tapi mati sementara itu, warung sembako mereka tetap ramai. Pelanggan terus berdatangan, omzet naik 2 kali lipat. Tapi entah mengapa, tak ada satu sen pun yang memberi kebahagiaan. Semua hasil uang terasa berat, seperti beban kutukan. Pelanggan mulai berkomentar, "Mbak Dina makin kaya ya, tapi kok makin pucat ya mukanya. Warungnya bagus tapi kayak sepi, kayak nggak ada kehidupan." Dan benar saja. Meskipun ramai, tak ada suara canda, tak ada senyum, tak ada kehangatan, hanya transaksi dingin seperti robot. Bahkan sesekali pelanggan merasa barang yang mereka beli tiba-tiba basi atau menghilang. Suatu hari seorang ibu menangis di warung setelah beli susu anak. Susu ini saya simpan rapi di meja. Tapi pas saya mau buatkan anak saya, isinya darah. "Mbah, darah. Padahal segelnya nggak rusak." Sejak kejadian itu, satu persatu pelanggan mulai menghindar. Warung kembali sepi. Tapi kali ini bukan karena kalah saing, melainkan karena ketakutan. Harga yang terlambat disadari Mbak Dina mencoba menghentikan semuanya. Ia membakar sesajen yang dulu diberikan perantara. Ia menutup warung, menyumbang semua uang hasil dagang. Tapi tetap saja rumahnya dihantui. Setiap malam 2 suara memanggil dari sumur. Tangis bayi, dan suara Tiara yang lirih. "Ibu, aku kedinginan. Ibu, kenapa aku dikasih ke mereka?" Dan kini Pak Alfian benar-benar hilang kendali. Ia dikurung di kamar belakang karena suka mengamuk dan mencakar siapapun yang mendekat. Kadang ia bicara dengan tembok, kadang mencoba makan tanah. Dalam suatu malam yang panjang, Mbak Dina duduk sendiri di depan pintu rumah, menatap ke arah warungnya yang gelap. Hujan turun pelan, suara kodok, suara angin, dan suara-suara itu kembali muncul. Ia tahu satu hal yang pasti, tak ada kekayaan yang gratis, tak ada pesugihan yang tanpa bayar. Dan yang paling menyakitkan, bayaran itu adalah keluarga sendiri. Hari-hari setelah warungnya ditutup terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Mbak Dina. Rumah yang dulunya hangat dan penuh canda anak-anak, kini sunyi bagai kuburan. Tapi justru di dalam kesunyian itu, horor paling dalam menjelma. Pak Alfian kini benar-benar tak bisa dikenali. Wajahnya tirus, matanya cekung seperti orang kurang tidur bertahun-tahun. Ia hanya duduk memeluk lutut di pojokan kamar belakang, kadang menggumam sendiri. Dia datang lagi. Dia duduk di atas lemari, matanya merah, gendong adik, bilang, "Mau jemput aku?" Mbak Dina tak sanggup lagi menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang menghantui setiap tarikan napasnya. Tamparan dari masa lalu suatu malam, hujan deras mengguyur Blitar. Angin menderu, menggoyang-goyangkan jendela rumah mereka. Mbak Dina terjaga, bukan karena suara badai, melainkan karena bau amis darah yang memenuhi seluruh ruangan. Ia membuka pintu kamar perlahan, dan langsung terkejut, lantai ruang tengah penuh lumpur. Jejak kaki kecil menapak dari arah pintu depan menuju ke dapur. Di dinding tulisan besar tertoreh, 3 tumbal janji kaya selamanya. Tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan gaib, ini peringatan terakhir. Tumbal pertama, bayi cacatnya. Tumbal kedua, Tiara. Tumbal ketiga, siapa? Saat ia berbalik, ia melihat Pak Alfian berdiri di pintu kamar sambil memegang pisau dapur. Matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar tapi kaku. "Dit, tinggal satu lagi, kau atau aku," dia bilang. "Salah satu dari kita harus ikut. Kalau tidak, kita akan diseret hidup-hidup." Mbak Dina mundur perlahan. Ia tahu suaminya tidak sedang waras. Tapi, ia juga tahu, dalam dirinya, ada bagian dari dirinya sendiri yang dulu setuju pada ritual terkutuk itu. Ia menggenggam salib kecil yang diberikan ibunya semasa kecil dulu. Sebuah kenangan dari masa sebelum ia memeluk kebutaan akan kekayaan. Ia tak pernah lagi memegangnya, bahkan menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Dan malam itu ia menggenggam salib itu erat-erat sambil berteriak, "Cukup, aku sudah kehilangan semuanya. Ambil aku saja, tapi biarkan dia bebas. Biarkan suamiku kembali." Namun tak ada jawaban. Hanya denting jam dinding yang mengiringi teriakan sunyinya.
Titik balik keesokan harinya, Pak Alfian menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada pesan, tidak ada tanda-tanda ia kabur. Mbak Dina menemukannya terakhir kali sedang duduk di bawah pohon, beringin dekat sumur tua tempat Tiara pernah jatuh. Setelah itu, ia tak pernah muncul lagi. Sebagian warga mengira ia pergi ke hutan atau bunuh diri. Namun yang melihat lebih dekat tahu satu hal. Tak ada manusia yang bisa pergi begitu saja dari tempat itu tanpa meninggalkan bekas. Malam setelah kepergian suaminya, Mbak Dina bermimpi. Ia berdiri di depan warung sembakonya yang dulu. Tapi kini, bangunannya hitam legam, penuh belatung. Dan di dalamnya terdengar suara orang menangis, tertawa, lalu menjerit. Tiba-tiba Tiara muncul dari balik etalase. Tubuhnya berdarah, matanya kosong. "Ibu, ikut kami. Jangan tinggal sendirian." Dan dari balik bayangan, bayi cacat itu muncul. Merangkak sambil menarik tali yang terikat pada leher Tiara dan ayahnya, yang kini juga sudah jadi sosok gaib. "Kita keluarga, Bu, selamanya. Di sini." Mbak Dina terbangun sambil menjerit, peluh membasahi tubuhnya. Tapi jeritannya tak membuat suasana berubah, karena saat ia membuka mata, ia masih mendengar suara itu, suara mereka. "Bu, ayo ikut. Tinggal ibu sendiri." Rumah terlarang sejak hari itu, rumah Mbak Dina ditinggalkan. Ia pergi entah kemana. Beberapa bilang ia pergi ke pondok pesantren, ingin bertobat. Ada pula yang bilang ia ditemukan dalam keadaan linglung di terminal, hanya bisa mengulang kata, "Tumbal, warung, anakku." Namun satu hal yang pasti, rumah itu kini kosong dan terkunci. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mendengar suara perempuan bernyanyi lagu Nina Bobo dari dalam rumah. Kadang disusul suara tangisan bayi, kadang suara anak kecil bermain lari-larian. Beberapa orang penasaran dan mencoba mengintip lewat jendela. Mereka semua bercerita hal yang sama. Warung di dalam rumah itu masih ada, lengkap, terang. Tapi tanpa manusia serang snack pernah berada aku melihat ada ibu-ibu jualan di situ. Tapi mukanya rusak. Dia ngajak aku beli permen, aku lari, Bu. Kini warga menamai tempat itu Warung Tumbal. Tempat yang tak pernah mereka dekati lagi. Dan kisah tentang Mbak Dina dan pesugihannya jadi dongeng menyeramkan yang diceritakan dari generasi ke generasi dongeng tentang bagaimana keserakahan bisa membuka pintu ke neraka dan bagaimana harganya selalu dibayar dengan nyawa. Tahun-tahun berlalu sejak hilangnya Mbak Dina dan Pak Alfian. Rumah mereka masih berdiri di ujung gang kecil di Blitar, tapi tak ada satu pun yang berani mendekat. Bahkan tukang pos pun memilih melempar surat dari jauh jika ada yang masih datang ke alamat itu. Warga sekitar mulai menyebut rumah itu sebagai rumah tangisan 3 jiwa. Tak ada yang tahu dengan pasti apa yang terjadi di dalam. Tapi setiap malam, terutama di bulan Suro, suara-suara aneh selalu terdengar dari balik tembok tua yang retak itu. Suara perempuan menangis, suara anak kecil bernyanyi, dan suara bayi yang tak pernah tumbuh besar. Kisah dari mulut seorang kiai. Suatu hari datanglah seorang kiai tua dari daerah Tulungagung. Ia dikenal sebagai orang yang mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang awam. Ia datang karena mendengar kabar bahwa rumah itu sudah menjadi sarang dari perjanjian haram yang belum dibatalkan. Warga menyambutnya dengan campuran harap dan takut. Apakah beliau bisa membebaskan rumah itu? Apakah arwah anak-anak itu bisa ditenangkan? Sore itu, kiai tersebut berdiri di depan rumah dengan wajah murung. Ia tidak masuk, hanya membaca doa dari luar pagar. Tapi setelah beberapa saat, wajahnya pucat. Ini bukan rumah kosong, ini gerbang ke dunia yang sudah diikat oleh darah dan janji. Mereka yang menyerahkan anaknya tidak akan bisa lepas begitu saja. Perempuan itu, Dina, dia kembali, tapi bukan sebagai manusia. Semua yang hadir terdiam. Lalu sang kiai melanjutkan dengan nada lebih pelan. Ia kini menjaga warung itu, tapi bukan lagi untuk berdagang, melainkan untuk memanggil pelanggan lain. Mereka yang serakah, yang iri, yang ingin cepat kaya. Mereka
akan datang sendiri. Warung gaib yang masih buka banyak cerita dari pengendara ojek online, kurir malam, bahkan anak-anak sekolah yang kebetulan lewat gang itu di malam hari. Mereka bercerita melihat lampu rumah menyala. Dan warung tampak seperti biasa, lengkap dengan rak-rak makanan dan etalase kaca. Seorang perempuan terlihat duduk diam di balik meja kasir, menunduk, seolah menunggu. Beberapa orang yang konon sedang terdesak utang atau butuh uang cepat, pernah masuk ke dalam. Keesokan harinya mereka jadi kaya mendadak. Ada yang beli motor, ada yang bangun toko besar. Tapi selalu, 4 tahun setelahnya, musibah datang. Satu kehilangan anak, satu kehilangan istri, satu lagi ditemukan gantung diri di dalam warungnya sendiri dengan tulisan di dinding, "Giliranmu sudah tiba." Kembalinya Mbak Dina, warga percaya bahwa Mbak Dina memang kembali ke rumah itu. Tapi bukan sebagai manusia, bukan juga sekadar hantu. Ia menjadi penjaga perjanjian. Ia dan anak-anaknya menjadi roh-roh yang tak bisa pergi, karena perjanjiannya belum selesai. Dalam beberapa kesempatan anak kecil yang lewat pernah melihat sosok perempuan keluar dari rumah itu. Berjalan pelan, membawa kantong belanja, mengenakan daster lusuh dan wajahnya datar. Pernah satu malam seorang satpam kompleks yang berjaga di ujung gang melihat sosok itu berdiri lama di bawah lampu jalan. Dia cuma berdiri, bawa keranjang. Tapi waktu aku panggil, dia menoleh. Mukanya hancur setengah. Matanya kayak mau copot. Saat satpam itu menoleh untuk memanggil temannya dan kembali melihat ke jalan, sosok itu sudah hilang. Penyesalan. Yang terlambat beberapa tetangga lama yang dulu tahu betul tentang kehidupan Mbak Dina dan Alfian tak pernah membayangkan akhir mereka seperti itu. Dari pasangan yang giat bekerja jadi penjaga kutukan. Salah satu ibu tetangga pernah berkata, dulu dia sering minta doa supaya warungnya laris. Tapi setelah dia mulai kaya, dia nggak pernah ke pengajian lagi. Saya curiga, tapi saya nggak nyangka sebegitu berat balasannya. Dan mungkin itulah inti dari kisah ini, bahwa keserakahan dan iri hati yang dibiarkan tumbuh perlahan akan memakan akar kemanusiaan. Sampai akhirnya, manusia itu sendiri yang mengundang setan datang. Setelah semua harta habis, semua orang yang dicintai pergi, semua jiwa terkoyak, yang tersisa hanya satu, penyesalan. Tapi sayangnya penyesalan selalu datang terakhir. Dan kadang, sudah tak ada pintu pulang. 13 tahun setelah hilangnya Mbak Dina, warung itu tetap berdiri dalam diam. Dindingnya dipenuhi lumut, catnya mengelupas, dan kaca jendelanya tertutup debu pekat. Tapi anehnya, tak ada yang bisa menyentuh rumah itu terlalu lama. Tukang bangunan yang disewa untuk membongkar pernah pingsan mendadak. Bahkan, ada yang setelah pulang dari lokasi langsung sakit keras tanpa sebab. Warga kampung sudah angkat tangan, jadi mereka memilih menghindar. Bahkan untuk sekadar lewat depan rumah itu saja, orang-orang akan memilih jalan memutar. Anak-anak kecil dilarang main ke sana. Yang berani hanya mereka yang tak tahu atau mereka yang terpaksa. Dan malam itu, datanglah seseorang pemuda dari luar kota namanya Rizal. Seorang pemuda 25 tahun dari Surabaya. Ia datang ke Blitar untuk melunasi utang orang tuanya yang terlilit pinjaman rentenir. Sejak ayahnya bangkrut dan ibunya jatuh sakit, Rizal menjadi tulang punggung keluarga. Tapi penghasilannya sebagai teknisi HP tak cukup. Ia kehabisan akal. Suatu malam saat duduk sendiri di alun-alun Blitar, seorang pria tua berbaju lusuh menghampirinya. Entah dari mana datangnya. Tanpa perkenalan, orang itu berkata pelan, "Kalau kau ingin kaya, pergilah ke Gang Wringin Putih. Ada warung kosong di ujung jalan. Ketuk pintunya 3 kali, lalu masuk. Tapi ingat, jangan tanya harga karena kau tak akan siap membayarnya." Rizal mengernyit. Tapi malam itu, setelah semua jalan terasa buntu, kata-kata orang tua itu menancap di kepalanya. Dan entah karena putus asa, atau karena suara lain dalam dirinya, ia benar-benar mencari rumah itu. Pertemuan di warung gaib malam Jumat Kliwon. Rizal sampai di ujung gang.
Lampu jalan mati, angin menderu seperti bisikan. Rumah itu gelap, tapi ada satu hal yang tak masuk akal. Etalasnya menyala terang seolah baru dibersihkan. Dengan tangan gemetar, Rizal mengetuk 3 kali. Tok, tok, tok. Pintu terbuka perlahan, tanpa bunyi, tanpa suara. Di dalam tampak warung. Sederhana. Rak-rak berisi sembako, gula, minyak, mie instan. Tapi semuanya terlalu bersih, terlalu rapi. Dan di balik meja kasir, duduk seorang perempuan berambut panjang, menunduk. Wajahnya tak terlihat. Apa yang kamu cari? Saya ingin jalan keluar. Saya ingin uang, jawab Rizal dengan suara serak. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Setengah wajahnya rusak, penuh luka bakar dan darah kering. Matanya merah, tapi senyumnya tenang. Semua ada harganya. Apa yang harus saya bayar? Bukan kau, tapi yang paling kau cintai. Dan waktumu hanya 4 tahun. Rizal ragu. Tapi pikirannya penuh dengan rumah sakit, biaya operasi ibunya, ancaman penagih utang. Dan akhirnya ia mengangguk. Saya terima. Kutukan yang terulang 3 hari setelah itu, hidup Rizal berubah drastis. Tiba-tiba ia viral karena kanal YouTube-nya membahas teknologi meledak jutaan views. Sponsor datang. Ia jadi content creator. Besar, punya toko online, buka usaha. Hidupnya berputar cepat menuju kemewahan. Ibunya sembuh. Ayahnya kembali membuka usaha. Rizal menikah dengan pacarnya yang setia sejak kuliah. Ia bahkan diundang ke TV sebagai anak muda sukses dari nol. Tapi di tahun keempat, tepat tanggal yang sama ia masuk ke rumah itu dulu. Anak pertamanya lahir, dan lahir tanpa bola mata. Dokter bingung, tidak ada riwayat medis, tidak ada sebab ilmiah. Istrinya mulai mimpi buruk. Setiap malam mendengar suara tangisan dari kolong tempat tidur. Rizal mulai sering melihat bayangan perempuan duduk di dapur, menatapnya sambil memegang keranjang belanja. Dan malam itu, saat anaknya berulang tahun yang pertama, Rizal mendengar ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ia membuka. Tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai tergeletak kantong plastik bertuliskan Warung Sembako Dina, yang seharusnya sudah tidak ada sejak belasan tahun lalu. Isinya boneka bayi dengan darah menetes dan secarik kertas. 4 tahun telah berlalu. Kami menagih. Kisah ini tersebar dari mulut ke mulut. Entah benar atau tidak, tak ada yang tahu. Tapi yang jelas, rumah di ujung gang Ringin Putih itu kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Etalasenya kadang menyala sendiri. Rak sembakonya tak berdebu. Dan dari kejauhan, ada yang melihat seorang ibu muda sedang menjaga warung. Ditemani 2 anak kecil dan seorang lelaki gila duduk di pojokan. Warung itu mungkin terlihat sepi, tapi selalu ada pembeli. Pembeli baru, yang sedang putus asa, yang ingin kaya dalam semalam. Mereka datang sendiri, dan pada akhirnya, mereka tak pernah bisa pulang. Warga kampung Ringin Putih sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang rumah terkutuk itu. Tidak ada yang bicara terang-terangan, tapi semua tahu, setiap 4 tahun akan selalu ada korban baru, dan warung itu tak pernah benar-benar mati. Namun segalanya berubah ketika Pak Kiai Mahrus, seorang ulama sepuh yang terkenal karena pernah mengunci makam keramat di Tulungagung, datang ke Blitar. Ia mendapat mimpi 3 malam berturut-turut tentang anak kecil, tanpa mata menangis di dalam warung sembako, memanggil-manggil ibunya yang tidak menjawab. Pak Kiai tahu, ada arwah yang belum tenang, ada janji yang masih mengikat. Persiapan pengusiran pagi itu, Pak Kiai bersama 3 santri, dan beberapa warga yang masih punya nyali berdiri di depan rumah warung sembako. Ia membawa air doa, rajah dari kitab kuno, dan tongkat kayu jati yang hanya digunakan untuk membungkam jin yang melanggar perjanjian. Hari ini kita usir mereka, bukan untuk balas dendam, tapi agar pintu laknat ini tak terbuka lagi, ucapnya tenang. Tapi begitu ia menginjakkan kaki pertama di pelataran rumah, semua lampu di sekitarnya padam.
Matahari tertutup awan gelap. Angin menderu seolah ada ribuan suara menjerit bersamaan. Salah satu santri tiba-tiba kerasukan, matanya melotot putih dan mulutnya berteriak, "Ini rumah kami dibayar dengan darah, kau tidak bisa mengusir kami." Pertempuran tak terlihat. Pak Kiai memulai ritual pembakaran dupa dan pembacaan ayat-ayat tertentu. Setiap kali ayat dikumandangkan, suara jeritan terdengar dari dalam rumah. Seperti ada seseorang yang dibakar hidup-hidup. Pintu warung bergetar sendiri, dan dari balik kaca yang retak wajah Mbak Dina muncul. Setengah rusak, setengah menangis. "Jangan usir aku cuma ingin hidup enak, aku tak kuat miskin lagi." Tapi Pak Kiai tetap melanjutkan. Ia tahu itu bukan suara manusia lagi, melainkan roh yang menyamar dengan wujud lama. Dan tepat ketika ayat ke-33 dibacakan, atap rumah meledak sendiri seperti dibakar dari dalam. Api menjalar cepat, tapi anehnya tidak menjalar ke rumah tetangga. Hanya rumah warung itu yang dilahap api, seolah amarah dari dunia gaib ikut membakar kontraknya sendiri. Teriakan terakhir dari dalam kobaran api, terdengar suara-suara mengerikan. Tawa perempuan bercampur jeritan bayi. Suara laki-laki tertawa gila lalu menangis seperti anak kecil. Dan suara gadis kecil menyanyi lagu ulang tahun. Dengan nada yang menyeramkan. Boom! Atap rumah runtuh. Semua orang terpental mundur. Ketika api padam, yang tersisa hanya tanah gosong. Tidak ada puing, tidak ada abu, tidak ada mayat. Hanya ternyata hitaku diami. Pak Kiai terdiam lama. Ia tahu roh-roh itu tak benar-benar mati, tapi setidaknya pintunya sudah ditutup. Sejak hari itu, tak ada lagi suara tangisan dari gang Wringin Putih. Tidak ada etalase menyala di malam hari. Tidak ada anak cacat lahir tiba-tiba. Dan tak ada lagi yang mengetuk rumah orang-orang pada malam Jumat Kliwon. Warga perlahan kembali tenang. Tanah bekas rumah itu ditanami pohon Kamboja. Dan dibiarkan tak dibangun selamanya. Tapi tetap saja, setiap tanggal 4 April, hari di mana perjanjian Mbak Dina dulu dilakukan, warga sekitar akan menyalakan lampu lebih terang dari biasanya dan menutup semua jendela karena mereka tahu tidak ada pesugihan yang gratis. Yang dijual bukan hanya jiwa, tapi seluruh garis keturunan. Warung baru di Kota Lama setahun berlalu sejak rumah warung sembako itu terbakar menjadi tanah hitam. Kampung Wringin Putih kini lebih tenang. Tak ada lagi suara tangisan bayi di malam hari. Tak ada lagi kabar orang kaya mendadak lalu jatuh misterius 4 tahun kemudian. Namun ketenangan itu ternyata hanya ilusi sementara. Di sudut kota Blitar, sekitar 2 kilometer dari bekas warung lama, berdirilah sebuah minimarket baru dengan nama yang mencurigakan. Warung Dina Alfian. Harga bersahabat bangunannya. Modern, penuh lampu LED, pegawainya ramah. Harga produknya lebih murah dari minimarket manapun. Tidak pernah kehabisan stok. Bahkan di saat harga beras naik, tempat ini bisa menjual dengan harga lebih rendah dari pasar. Orang-orang heran, tapi tetap datang. Karena siapa yang bisa menolak murah? Pemilik yang tak pernah terlihat, tak seorang pun pernah bertemu langsung dengan pemilik warung baru ini. Hanya ada seorang manajer muda bernama Kak Rika yang mengurus operasional. Cantik, tenang, dan selalu memakai kalung dari benang merah tua. Orang bilang dia janda muda, baru pindah dari Tulungagung. Yang mencurigakan, ia sangat menghindari pertanyaan tentang asal-usul. Bila ditanya siapa pemiliknya, ia hanya menjawab, "Sudah tak penting siapa pemiliknya. Yang penting, semua kebutuhanmu ada di sini. Dengan harga yang bisa kau bayar." Senyumnya indah, tapi matanya kosong. Pelanggan pertama yang menyesal namanya Pak Nur Hadi, pensiunan pegawai kelurahan. Ia dikenal sebagai orang sederhana dan taat beribadah. Tapi setelah beberapa kali belanja di warung baru itu, ia mendadak berubah. Tiba-tiba saja ia membeli motor baru, mengganti genteng rumah, dan bahkan bersiap membuka toko pulsa. Tetangganya heran.
Dari mana uangnya? Tapi tak ada yang berani tanya langsung. 4 bulan kemudian, istri Pak Nurhadi meninggal mendadak di kamar mandi. Kepalanya terbentur, atau setidaknya itu yang dikatakan orang. Tapi dari dalam kamar mandi, terdengar suara aneh malam sebelumnya. 4 tahun terlalu lama, satu persatu boleh dicicil. Beberapa warga mulai curiga, tapi belum ada bukti. Kembalinya, ruah lama malam Jumat Legi, seorang petugas keamanan kompleks minimarket mendengar suara anak kecil bermain di dalam toko. Padahal toko sudah tutup. Ia masuk dengan kunci memeriksa satu persatu rak kosong. Namun di tengah lorong sembako, ia melihat bayangan anak kecil berdiri menghadap dinding. Rambutnya panjang, kakinya tak menyentuh tanah. Petugas itu mundur, perlahan. Tapi anak itu menoleh pelan, memperlihatkan wajah tanpa mata, hanya rongga hitam menganga. Dan dari mulutnya keluar suara, "Aku belum selesai, Om." Malam itu, petugas itu ditemukan tergeletak di gudang, mulut berbusa, tangan mencakar lantai. Ia tak bisa bicara lagi, seolah lidahnya hilang entah kemana. Pak Kiai mendengar kabar lagi di sebuah pesantren di ujung kota. Pak Kiai Mahrus kembali, menerima tamu tak diundang. Kali ini seorang santri perempuan dari Blitar, pucat dan gemetar. Ia baru saja kehilangan kakaknya setelah belanja dalam jumlah besar di warung baru itu. Ia berkata, "Kiai, ada yang kembali, tapi bukan di rumah lama. Kini mereka di tempat yang terang, yang penuh pembeli." Kiai Mahrus terdiam lama. Ia sadar sesuatu. Bukan rumahnya yang penting, tapi kontraknya. Asal ada yang bersedia membayar dengan darah, gerbang itu akan terbuka di mana saja. Penutup yang bukan akhir kini orang-orang mulai sadar bahwa warung itu mungkin tak bisa dimusnahkan, hanya bisa dipindahkan. Seperti kutukan yang berpindah dari satu pemilik ke pemilik baru. Dari satu generasi serakah ke generasi putus asa. Dan setiap warung baru yang buka di Blitar, selalu ada yang bertanya pelan, "Ini warung biasa atau warung itu lagi?" Tapi jawabannya tak pernah datang, karena warung itu tak pernah mengaku. Cuya hanya menunggu pembeli terakhir, pembeli yang ingin cepat kaya, yang sudah lelah miskin, yang siap kehilangan segalanya karena mereka akan mengetuk pintu itu sendiri. 3 kali. Tok, 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 dan seperti biasa, tak ada jalan. "Pulang,"